Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Nafisa Nursery. Sahabat Nafisa Nursery, hari ini saya akan berbagi pengalaman saya, sharing aja ya. Jadi mengenai media tanam terbaik atau media tanam untuk aglonema. Jadi media tanam ini sangat penting, kegunaannya dalam proses pertumbuhan daripada aglonema, sehingga jika media tanam ini bisa maksimal, otomatis hasil yang didapatkan adalah tanaman aglonema bisa tumbuh subur, kemudian juga mudah beranak, daun bisa mengkilat, dan tentunya bisa membuat para pemiliknya merasa senang. Seperti yang sudah saya singgung tadi ya, jadi pertumbuhan daripada aglonema itu sangat dipengaruhi oleh media tanam yang kita pakai. Karena apa? Karena media tanam ini adalah seumpama orang itu adalah piring dan makanan. Jadi seberapa besar piringnya, seberapa komplit makanannya. Nah, itu tentunya yang akan bisa kita lihat pada pertumbuhan aglonema. Tentunya dipengaruhi oleh media yang kita pakai ya, selain pupuk, penyiraman, dan ketersediaan daripada sinar matahari. Nah, secara garis besar inti daripada media tanam aglonema yang terbaik itu adalah yang poros atau yang remah ya, yang tidak, istilahnya tidak keras atau tidak lengket. Artinya mudah menyerap air dan mudah juga untuk mengeluarkannya atau membuangnya. Nah, tentunya media tanam ini istilahnya perlu bahan-bahan khusus. Nah, khusus hari ini saya akan mengupas media tanam terbaik untuk aglonema itu apa saja, dan tentunya jenis-jenis media tanam yang akan saya kupas hari ini adalah media tanam yang mudah didapatkan di sekitar kita. Bahan yang pertama adalah sekam padi ya. Jadi ini limbah daripada proses penggilingan padi. Ini banyak mengandung unsur kalium. Jadi kemudian sekam padi ini sifatnya sangat poros ya. Kemudian kalau dari sisi pH ini sangat bagus. pH-nya ini di atas 7 atau sifatnya adalah basa. Nah, aglonema sendiri tidak menyukai banyak air, sehingga media yang poros ini sangat diinginkan daripada aglonema. Kemudian bahan media tanam untuk aglonema yang kedua itu adalah arang sekam ya. Jadi ini seperti bahan yang pertama tadi, cuma dia sudah dibakar secara tidak sempurna. Artinya pembakaran yang tidak sempurna ini bisa menghasilkan arang ya. Kalau pembakaran yang sempurna itu hasilnya adalah abu. Apa sih bedanya antara abu dengan arang? Nah, kalau yang arang ini teksturnya atau bentuknya itu masih berupa sekam, dan yang tidak bisa dipungkiri lagi untuk warnanya, kalau arang ini pasti hitam. Arang sekam ini juga banyak mengandung unsur kalium juga, silika juga. Jadi dia fungsinya sangat komplit ya. Selain memberikan nutrisi, dia juga bisa membantu menyerap air dan menahannya. Kemudian karena sifatnya poros, dia juga bisa memberikan banyak rongga sehingga tanaman tidak kekurangan oksigen. Kemudian bahan media tanam yang ketiga itu saya selalu menggunakan ini pupuk kandang ya. Ini pupuk kandang yang berasal dari pupuk kandang kambing yang sudah digiling. Sudah lembut. Nah, ini juga sudah difermentasi selama kurang lebih 10 sampai 2 minggu, 10 hari sampai 14 hari ya. Jadi ini teksturnya sangat remah, kemudian dia juga sangat lembut. Terus secara kandungan nutrisi, pupuk
kotoran hewan atau pupuk kotoran kambing ini dia banyak memberikan suplai nutrisi secara kompleks. Artinya pupuk hara makro, mikro itu banyak disuplai dari pupuk kandang ini. Biasanya saya menggunakan perbandingan komposisinya itu untuk pupuk kandang itu minimal 1 bagian atau bahkan 2 bagian jika dibandingkan dengan komposisi media yang lainnya. Nah, bahan media tanam yang keempat itu adalah, nah ini saya sering menggunakan, ini cacahan daripada pohon pakis yang ada di hutan-hutan ya. Jadi ini yang cacah. Nah, ini biasanya dijual, ada yang dalam bentuk cacahan, ada yang dalam bentuk batangan atau tongkat, ada juga yang dijual dalam bentuk papan. Itu biasanya untuk media tanam anggrek yang tempel ya. Kemudian langkah yang selanjutnya, cara untuk membuat media tanam itu adalah kita fermentasi media yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Nah, ini untuk tahap awal itu kita campur dulu semua media tadi ya, ada sekam, arang sekam, kemudian kotoran hewan atau pupuk kandang ya. Saya menggunakan pupuk kandang dari kambing yang sudah dihaluskan atau sudah digiling dan sudah fermentasi. Ini juga kelihatan juga perbandingan akar pakis cacahnya ya. Kemudian karena bahannya untuk sekam ini banyak ya, ini khusus untuk hari ini saya menggunakan sekam mentah ini 2 bagian untuk perbandingannya. Jadi media yang saya campur ini sekamnya 2 bagian, arang sekam 1 bagian, kemudian pupuk kandang dari kambing yang sudah digiling itu 1 bagian, kemudian yang terakhir itu untuk akar pakis cacahnya itu 1/2 bagian. Selanjutnya media yang sudah tercampur rata ini kita fermentasi. Bagaimana cara memfermentasikannya? Ini media ini kita campur dulu, kemudian kita siram dengan larutan E4. Nah, ini larutan E4 nya ya. Jadi 1 gembor ukuran kurang lebih 10 liter ini saya kasih E4 kurang lebih 1 gelas aqua. Itu sudah dosis maksimal ya. Bisa memakai untuk dosis minimumnya 1/2 gelas air minum dalam kemasan dalam bentuk gelas itu ya, itu kurang lebih 220 ml. Itu kalau normalnya itu untuk E4 nya bisa memakai 1/2 gelas air minum dalam kemasannya untuk ukuran gembor yang 10 liter, kurang lebih 10 liter ini. Kemudian larutan ini kita siramkan secara merata. Tujuannya adalah nanti air daripada E4 ini bisa meresap pada media yang sudah kita campur tadi. Harapannya nanti E4 ini bisa mendekomposisi bahan-bahan yang masih mentah. Artinya ada bahan-bahan seperti sekam, kemudian akar pakis, dan bahan-bahan yang lainnya. Itu kalau misalkan belum terdekomposisi secara sempurna, itu bisa membahayakan daripada akar aglonema, karena nanti proses dekomposisi ini jika terjadi di dalam pot itu menghasilkan bahan-bahan yang sifatnya karbon atau racun atau istilahnya bisa meracuni daripada tanaman aglonema. Namun jika kita sudah fermentasi secara sempurna ya, secara sempurna sebelum digunakan, itu nanti bahan-bahan yang dipakai, yang kita pakai di pot itu otomatis sudah terfermentasi secara sempurna sehingga tidak akan meracuni daripada tanaman aglonema yang kita tanam. Itu. Yang terakhir, media yang sudah kita campur secara merata, kemudian kita siram dengan larutan E4 ini ya. Jangan lupa untuk proses penyiraman larutan E4 ini kalau bisa secara merata. Jadi tipis dulu, kemudian disiram, kemudian
dibolak-balik atau diaduk atau diratakan, kemudian siram lagi. Nah, ketika kondisinya itu dirasakan seperti ini, di bagian bawahnya itu sudah dia ada semacam lembab ya, sudah ada airnya. Nah, ini terasa lembab, jadi air sudah meresap di semua bagian media ini. Selanjutnya media ini kita tutup menggunakan sak ya, biasanya saya menggunakan sak. Nah, selanjutnya media kita tutup ya, saya menggunakan sak. Supaya apa? Supaya suhu saat fermentasi ini bisa stabil atau hangat ya, sehingga proses fermentasi bisa berjalan secara sempurna dan cepat. Nah, proses fermentasi ini saya biasanya paling cepat itu adalah 10 hari atau 10 sampai 14 hari. Nah, ketika dipegang media ini sudah tidak hangat atau tidak panas, itu berarti proses fermentasi sudah selesai. Selanjutnya media bisa kita gunakan untuk menanam aglonema. Nah, ini contoh media tanam yang sudah selesai difermentasi ya. Ini secara tekstur sangat lemah, kemudian proses pencampurannya merata, kemudian jika dipegang itu tidak terasa hangat atau panas. Itu berarti proses fermentasinya berjalan sempurna dan sudah selesai ya, tidak menghasilkan gas-gas yang berbahaya bagi pertumbuhan aglonema. Demikian tadi sharing tentang media tanam aglonema dari channel Nafisa Nurseri. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.